الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب العلماء والمتعلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada pemimpin dunia dan akhirat, teladan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berpesan berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Islam diidentikan dengan ilmu. Orang muslim harus orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Karena ayat yang pertama kali turun kepada kita semuanya adalah Iqra, bacalah. Apa maksudnya? Seorang muslim harus lebih tahu duluan daripada orang-orang yang lainnya. Kehidupan orang muslim bukan hanya sebatas di dunia, tapi sampai juga ke akhirat. Bacalah apa yang ada di depan Anda. Bacalah apa yang ada dalam diri Anda sendiri. Dan bacalah ayat-ayat kauniyah, dan bacalah ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan ilmu, penuh dengan wawasan yang menghantar kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang pelajar, seorang muslim harus banyak baca, menelaah semua, mengkaji, membaca ulang. Kalau ilmunya ingin bercahaya, berbinar, punya pengetahuan yang sangat luas, obatnya adalah baca. Maka Allah mengatakan Iqra, 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 baca. Bagaimana seorang santri akan pintar, akan cerdas kalau dia nggak doyan baca? Bagaimana seorang ulama, seorang guru kalau dia nggak suka baca? Maka pengetahuannya, wawasannya akan pendek. Oleh karenanya ulama besar Syekh Dr. Yusuf menulis buku Thaqafatud Da'iyah, wawasan seorang dai, harus memahami betul-betul seluruh lini-lini ilmu-ilmu tentang keislaman dan di luar keislaman. Pondasi pertamanya adalah memahami bagaimana kita bisa menguasai Al-Quran dengan baik, menguasai hadis-hadis baginda Rasul dengan baik, pemahaman-pemahaman yang diajarkan Nabi dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, hal-hal yang berhubungan dengan diri kita pribadi kepada Allah, hal-hal yang berhubungan kita kepada sesama, dan dalam hal-hal yang lebih besar, semuanya harus dengan ilmu. Al-ilmu yadulluka 'alal khair. Ilmu akan menunjukkan kita, membimbing kita kepada kebaikan. Allah sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan, seluruh ulama mengatakan,
Kagak sama orang yang pintar sama orang yang belum. Kagak sama orang yang cerdas dan orang yang kagak cerdas. Allah angkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu wa utul ilma darajat, diangkat derajat. Ya, karena para alim ulama adalah pewaris para nabi. Nabi-nabi tidak pernah mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan kontrakan-kontrakan, PT-PT, tidak. Tapi yurithul ilma wa nura, mewariskan ilmu dan cahaya. Walaupun dia dari keturunan orang biasa, anak petani misalnya, anak pedagang misalnya, orang awam, tapi dia belajar benar-benar bijiddin wa nasyabin, dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah dia akan jadi orang hebat. Kenapa? Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah bi'ulumihi, dengan ilmu. Tapi walaupun dia anak orang yang hebat, punya skala sosial yang tinggi di masyarakat, anak pejabat misalnya, anak ulama misalnya, kalau kagak belajarnya main-main, kagak sungguh-sungguh, maka dia nggak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin harta bapaknya turun kepadanya, kekayaan harta bapaknya turun kepadanya, tapi ilmunya tidak akan turun. Karena ilmu bitadarrus muta'allim. Ilmu itu harus belajar benar-benar, baca benar-benar. Paling sedikitnya 3 kali baca. Baca pertama kita telaah dulu, mutolaah dulu sebelum berhadapan dengan gurunya. Kemudian baca yang kedua kita baca, dengerin, simak baik-baik yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, setelah kita pulang, kita buka lagi, kita telaah lagi, kita pahami lagi. Paling banter 3 kali aja, itu insya Allah akan meresap di dalam diri kita. Tapi orang-orang cerdas sampai 7 kali balik baca, bolak-balik, sampai melekat, sampai betul-betul menjadi ilmu. Karena al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Yang namanya ilmu bukan hanya yang ada di tulisan-tulisan itu, bukan. Para jamaah sekarang punya ilmu, punya buku banyak, perpustakaannya besar, selebar 2 kelas, rapi, cakep, rapnya, bukunya bagus-bagus, buku apa aja ada, duniawiyah, ukhrawiyah, tapi nggak pernah tersentuh, nggak pernah dibaca-baca, karena ada hubungannya sama kita. Itu kalian nususul maitiyah, teks-teks mati. Kapan buku itu jadi hidup? Ketika ada hubungan, ada alaqah antara buku dan pembaca. Innama qara al-qari, ketika saya membaca bukunya, oh ini buku bahasa Indonesia, oh ini buku IPS, oh ini buku nahwu, oh ini buku sorab, oh ini buku balaghah. Selama itu kita buku masih terpajang di perpustakaan, tidak pernah kita baca, nggak pernah kita toleh, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya sebatas hiasan-hiasan saja. Nggak bedanya dengan foto-foto yang ada di rumah kita, nggak bedanya dengan pajangan-pajangan di rumah kita. Hanya sebatas hiasan saja. Ma faedah, ya, maka dari mimbar yang mulia ini saya mengajak seluruh santri, seluruh jamaah banyak-banyak membaca buku. Kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya. Jangan tenggelam dengan godaan-godaan setan. Kita sudah paham setan adalah musuh kita. Jangan terbelenggu dengan hawa nafsu kita, asik, enjoy, nyantai dengan HP-nya, dengan TV-nya, dengan main-mainnya. Jangan. Masa depan Islam ini di tangan Anda semua yang paling muda-muda. Kita harapkan regenerasi yang terbaik. Ya, syaratnya banyak baca. Orang yang sudah baca benar-benar, belajar benar-benar, belum tentu Allah kasih paham juga itu.
Kalau dia kurang adab sama ulama, kurang adab sama guru-gurunya, kurang adab bagaimana dia bermuamalah kepada kitab-kitabnya. Ilmu sangat sensitif sekali. Oleh karenanya ada ungkapan, al-ilmu lam yutawwaj rabbuhu bi khalaq. Ilmu sama sekali kagak ada manfaatnya kalau orang yang berilmu kagak punya akhlak. Pertama, beradab, berakhlak, berkhidmat, jadi keberkahan kepada guru-guru. Lalu bermuamalah kepada kitabnya, jangan naruh kitab sembarangan, jangan membawa kitab sembarangan. Dan itu kita semua sudah paham bagaimana ta'lim muta'alim diajarkan oleh para alim ulama. Maka kita lihat orang-orang yang Allah angkat derajatnya luar biasa, ternyata adabnya sangat tinggi, ilmunya sangat tinggi. Ya. Kemudian ada hubungannya ilmu harus diamalkan. Sudah paham tentang keutamaan duha, jaga duhanya dengan baik. Sudah paham tentang keutamaan sholat hajat, jaga sholat hajatnya dengan baik. Ada qabliyah, ada ba'diyah, jaga dengan baik. Sholat puasa Senin, puasa Kamis, itu sunnah. Ya, para pelajar itu katanya kalau ilmunya marusuh harus sering-sering mengosongkan perutnya. Apa artinya? Ini tarbiyah, sering-sering puasa. Ini hanya sunnah, nggak diwajibkan. Tapi inisiatif kita pengen cerdas, pengen pintar, pengen berhasil. Karena orang yang perutnya penuh dengan makanan berat untuk berpikir. Apalagi yang dimakannya, yang dikonsumsinya berangkat bersumber dari hal-hal yang diharapkan. Tidak akan punya pikiran yang jernih, pikiran yang baik. Ya, apabila kita makan makanan yang haram. Ulama mengatakan dalam sisi mengamalkan ilmu, ma fa'idatun ayastamil insanu ila al-'adid min al-muhadarat fi amrin waqi'iyyin. Ma fa'idah. Tidak ada manfaatnya kita sering ikut pengajian dalam hal-hal yang harus ilmu itu dipraktekkan, diamalkan, tapi kita kagak pernah mengamalkannya. Adabnya kurang sama guru, adabnya kurang sama Allah. Bagaimana dia bermuamalah dengan rumah Allah ini, dengan masjid? Ada tata krama, adab, ajaran sunnah baginda Rasul. Mau masuk masjid ada doanya, kakinya ada diatur yang kanan dulu, jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Ini adalah ilmu semua dari baginda Rasul, dan kalian sudah tahu semua. Praktekkan, amalkan. Di dalam masjid jangan ngomong enggak. Di tempat yang mulia, banyak malaikat, banyak keberkahan. Isilah dengan yang baik-baik, isi dengan yang mulia-mulia. Baca Al-Quran, baca aurat-aurat dengan baik. Semua ulama begitu. Dan di setiap sujud selalu minta Allah, Allahumma dallani ala man yadulluni alaihi. Ya Allah, tunjukkanlah saya ya Allah pada orang-orang yang bisa membawa saya kepadamu. Allahumma awsilni ila man yusilni ilaik. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada orang-orang yang bisa membawa saya kepadamu. Jangan Anda semuanya ikutin hawa nafsunya. Ini di masa-masa saat ini, masa pubertas yang luar biasa, ajakan nafsu yang begitu besar. Bagaimana seorang santri, seorang muslim bisa membentengi dirinya dengan baik. Jangan ikut-ikutan gaya-gaya orang-orang di luar sana yang mengumbar hawa nafsunya sepuas-puasnya. Jangan. Kamu ini orang ahli ilmu, ahli Quran, calon ulama. Jaga itu akhlaknya. Ilmu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, tidak akan. Jaga akhlak matanya, akhlak mulutnya, akhlak hatinya, akhlak seluruh anggota tubuhnya. Gak bisa Anda di depan Pak Kiai tunduk, sopan, santun, di depan Kiai berakhlak yang agak baik. Gak bisa begitu. Allah gak akan kasih ilmu kepada orang-orang seperti itu. Berilmu, berakhlak, terus belajar dan amalkan ilmu. Ya, nanti akan Allah kasih ilmu yang luar biasa. Man alima mimma alima, kata baginda Rasul, barang siapa yang beramal
dengan ilmu yang dia ketahui. Waradallahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan kasih kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Dalam Al-Quran disebutkan ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah Anda kepada Allah dan Allah akan mengajarkan Anda. Lihat ilmunya langsung Allah. Dengan takwa kepada Allah, takut kita kepada Allah. Maka orang alim identiknya kepada takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, tingkatkan rasa muraqabah dan musyahadah, dan terus jalani kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang muslim, berada di jalan sunnah baginda Rasul dan berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia bukan hanya di dunia, dan juga bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa Al-Khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffar muqaddiril aqdar mukawwirul layli 'alan nahar tabsiratan wa 'ibratan lidhabil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli dhiqin makhraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما فقال تعالى آمرا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابته أجمعين وعن التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ظالما أو مظلوما إلا نصرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب العلم إلا وفقته ونجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا بها لك رضا بها لك رضا ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله